Hai semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai suhu, kalor, dan termodinamika. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai suhu, mulai dari pengertian suhu, skala suhu, konversi suhu, dan alat ukur suhu. Pengertian suhu. Kita harus berhati-hati dalam mendefinisikan suhu agar tidak membingungkan dengan panas. Panas adalah bentuk energi, meskipun kedua konsep tersebut saling terkait. Suhu adalah ukuran energi internal suatu sistem. Sedangkan panas adalah ukuran bagaimana energi ditransfer dari satu sistem atau tubuh ke yang lain, atau bagaimana suhu dalam satu sistem dinaikkan atau diturunkan oleh interaksi dengan yang lain. Jadi dapat kita definisikan suhu adalah pengukuran objektif tentang seberapa panas atau dingin suatu benda. Skala suhu dapat kita lihat pada gambar. Skala pengukuran suhu terbagi ke dalam 4 macam, di antaranya ada skala Fahrenheit, Reaumur, Celsius, dan Kelvin. Konversi suhu. Berikut merupakan rumus konversi suhu. Perbandingan skala Celsius banding Fahrenheit banding Reaumur banding Kelvin sama dengan 5:9:4:5. Untuk melihat lebih jelas rumus dari konversi suhu, kita bisa lihat pada gambar di samping. Alat ukur suhu. Banyak perangkat telah diciptakan untuk mengukur suhu secara akurat. Semuanya dimulai dengan pembentukan skala suhu. Skala ini mengubah pengukuran suhu menjadi angka yang bermakna. Gambar di atas merupakan pengertian termometer dan gambar di bawah merupakan alat termometer. Terdapat 3 kategori termometer yaitu termometer klinis, termometer lab, dan termometer digital. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kalor. Mulai dari pengertian kalor, rumus kalor, dan jenis perpindahan kalor. Apa itu kalor? Dalam pelajaran fisika, materi kalor pasti sudah tidak asing kita temui dan pelajari. Sederhananya pengertian kalor adalah salah satu bentuk energi yang bisa diterima atau dilepaskan oleh benda. Besaran kalor yang terkandung di dalam suatu benda atau zat dapat ditentukan dari 3 faktor, yaitu massa zat, kalor jenis, serta perubahan suhu. Satuan resmi dari kalor adalah Joule J. Rumus-rumus terkait dengan kalor. Pertama, rumus perpindahan kalor dengan rumus Q sama dengan M, C, delta T. Kedua, rumus kalor jenis dengan rumus C sama dengan Q per M, delta T. Ketiga, rumus kapasitas kalor dengan rumus C sama dengan Q per delta T. Keempat, rumus menentukan kapasitas kalor itu sendiri dengan rumus C sama dengan M kali C. Kelima, rumus kalor lebur dan uap. Kalor lebur dengan rumus Q sama dengan M kali Al. Kalor uap dengan rumus Q sama dengan M kali U. Perpindahan kalor. Perpindahan kalor bisa terjadi melalui 3 cara, yakni: pertama, konvesi adalah perpindahan panas atau kalor yang disertai dengan perpindahan dari medium atau zat perantaranya. Konveksi dibagi menjadi 2 yaitu konveksi alami dan paksa. Kedua, konduksi merupakan salah satu cara perpindahan kalor yang terjadi karena adanya perantara atau medium tanpa terjadinya perpindahan partikel dari medium itu sendiri. Ketiga, radiasi adalah suatu perpindahan kalor yang terjadi tanpa melibatkan zat atau medium perantara apapun. Materi selanjutnya yaitu termodinamika. Termodinamika merupakan ilmu yang mempelajari hubungan antara energi dan kerja dari suatu sistem. Termodinamika hanya mempelajari besaran-besaran yang berskala besar makroskopis dari sistem yang dapat diamati dan diukur dalam eksperimen. Berikut merupakan penjelasan mengenai hukum termodinamika 1. Berikut merupakan penjelasan mengenai hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika menyatakan hukum kedua termodinamika membatasi perubahan energi mana yang dapat terjadi dan yang tidak dapat terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukum 1 termodinamika saja tidaklah cukup dalam mengamati fenomena termodinamika. Dibutuhkan hukum 2 termodinamika yang menjabarkan apakah proses tersebut ada di dunia ini atau hanya imajinasi saja. Sampai di sini penjelasan mengenai suhu, kalor, dan termodinamika. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Thank you for watching.